Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yulia Roslina dengan NPM 2478265. Baik, dari Prodi Teknologi Rekayasa Internet Politeknik Negeri Lampung. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai lab ini. Nah, jadi tujuannya itu yang pertama kita tuh akan mengeksplorasi smart home. Lalu yang kedua kita tuh akan memahami konsep edge computing dalam smart home ini. Nah, jadi dalam kegiatan ini kita tuh akan mengeksplorasi dari smart home ini. Nah, beberapa data itu lebih baik diproses di dekat sumber. Contohnya pada smart home ini kita yang memanfaatkan edge computing untuk memantau dan memproses kadar asap pada smart home ini. Nah, pada part pertama yaitu eksplorasi smart home. Lalu yang pada step satunya kita akan memahami perangkat smart home-nya. Nah, biasanya ISP itu menyediakan layanan untuk mengirimkan data dan video menggunakan satu kabel koaksial. Nah, dari atap rumah, koaksial splitter itu digunakan untuk memisahkan sinyal, video, dan data. Baik, lanjut yang ke ini. Nah, dua kabel koaksial keluar dari splitter. Kita memiliki pertanyaan. Pertanyaannya, dua kabel koaksial keluar dari splitter. Terdapat pertanyaan, kabel koaksial tersebut terhubung ke perangkat apa saja? Nah, kabel koaksial itu terhubung ke TV dan satu lagi terhubung ke kabel modem. Oke, lanjut ke B. Nah, yang B itu modem kabel itu menjadi interface antara jaringan ISP dan jaringan rumah. Dan terdapat pertanyaan, modem kabel terhubung ke perangkat apa saja? Nah, jadi jawabannya adalah kabel modem ini terhubung pada gateway. Nah, gateway ini merupakan pusat kendali jaringan rumah ini. Nah, lalu kita lanjut ke home gateway itu bertindak sebagai pusat penghubung dari router untuk semua perangkat di rumah. Dia itu memiliki interface berbasis web agar pengguna bisa memantau dan mengendalikan perangkat pintar. Nah, perangkat itu dapat terhubung secara nirkabel maupun kabel. Lanjut, terdapat note atau catatan. Nah, di paket tracer ini, koneksi nirkabel digambarkan dengan garis-garis putus. Lalu, jika terlalu banyak bisa membingungkan untuk menampilkan koneksinya. Lanjut kita ke pertanyaan. Sebutkan semua perangkat rumah yang terhubung ke home gateway. Nah, yang terhubung ke gateway itu ada smart door, smoke detector, lalu ada smart coffee maker, ada smart fan, smart lamp, dan smart thermostat, dan ada smart window. Nah, kita lanjut ke langkah step kedua. Nah, kita akan berinteraksi dengan kita akan di sini. Nah, kita akan berinteraksi dengan smart home. Nah, kita klik tabel ini, tablet. Kita ke IoT monitoring. Kita tunggu. Coba buang dulu. Nah, coba. Masih ada kah? Classicer kita nggak mencet tadi.
kita ingin buka ini. Apakah tidak bisa? Oke, bisa. Nah, jadi ini adalah tampilan dari IoT monitoringnya. Nah, kita klik login. Oke, baik, ini adalah tampilannya. Lalu kita kan tadi ada pertanyaan kan, ketika login apa yang akan muncul? Nah, jadi yang muncul ini adalah daftar perangkat pintar yang bisa dipantau dan dikontrol. Lalu kita akan coba kunci pintu dari interface-nya. Smart door. Nah, ini. Klik. Nah, ini kan lock. Kita coba buka. Kalau kita coba kunci. Ini masih dalam keadaan terbuka. Kita klik ini atau ini. Nah, jadi di sini kita agak sedikit kesulitan ketika kita pencet lock, maka dia pintunya akan terkunci. Nah, lalu selanjutnya akan ada pertanyaan di sini. Udah masuk ke sini. Nah, kita tarik lagi. Oke, kita lanjut. Nah, ada sedikit error pada koneksinya. Lalu
ada pertanyaan, apakah pintu berhasil dikunci? Bagaimana kamu tahu? Nah, jadi jika berhasil dikunci maka gegang ini akan berwarna merah. Ini bisa secara kita coba. Kenapa aksi itu? Ini ditutup. Salah. Kok malah kepencet ya? Nah, ini membuka dan menutup kalau kita pencet ininya. Nah, jadi ini dia sudah terkunci karena dia berwarna merah. Jadi kita melihatnya itu dari situ. Oke, dan kita akan lanjut. Kita akan klik lagi untuk membukanya. Nah, ini sudah tidak terkunci. Lalu kita akan klik smoke detector. Smoke detector ini. Nah, jika dia pada smoke detector ini, nah lalu kita akan coba klik ini. Nah, maka dia tuh akan mendeteksi asap yang keluar. Kita tunggu. Nah, ketika asap datang, maka smoke detector itu akan otomatis membuka jendela dan menghidupkan kipas, lalu membuka gerbang ini. Lalu ketika kita matikan, nah maka akan tertutup secara otomatis. Coba kita buka lagi. Pada smoke detektornya tetap 0. Oke, baik. Jadi di sini tuh tidak hanya dipantau, tapi kita di smart home ini hanya bisa memantau tapi bukan mengkontrolnya. Nah, jadi pada selanjutnya beberapa perangkat bisa dikontrol langsung sebagai simulasi interaksi fisik. Kayak misalnya tombol ALT, lalu kita klik ini nih. Nah, copy smart ALT. Nah, maka dia akan menyala. Nah, seperti itu yang bisa dikontrol. Nah, lalu pada bagian kedua kita akan melihat edge computing di smart home-nya. Jadi di smart home ini MCU itu berfungsi untuk memantau level asap yang ada di smart home ini. Lalu ketika asapnya itu sudah melebihi dari yang ada di smoke detector ini, maka dia akan otomatis, nah seperti ini kan, karena kadar asapnya tinggi, maka dia secara otomatis itu membuka pintu depan, pintu garasi, jendela, dan menghidupkan kipas angin. Nah, ketika dimatikan, Nah, ketika dimatikan, maka pintu ini, pintu garasi, pintu depan, kipas, dan
jendela itu akan tertutup secara otomatis. Nah, sudah secara otomatis. Lalu kita di sini akan kita tadi kan terdapat pertanyaan, apa yang terjadi dengan kualitas udara saat mobil menyala? Nah, jadi ketika classic car ini menyala, maka level CO-nya itu naik tajam. Nah, apa yang terjadi setelah MCU membuka pintu dan jendela dan menyalakan kipas? Nah, maka kualitas udaranya itu membaik dan CO mulai menurun. Lalu ada pertanyaan lagi, apakah MCU akan menutup kembali pintu jendela dan mematikan kipas? Nah, ketika classic car-nya atau CO-nya di ruangan smart home ini sudah mulai hilang, maka semua yang terbuka tadi akan tertutup secara otomatis. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya, apa yang terjadi setelah mobil dimatikan? Jadi jawabannya CO udaranya itu mulai menurun dan semuanya tertutup rapat kembali. Oke, baik. Pada smart home ini, dia ini menunjukkan bahwa pemilihan antara cold processing dan edge processing tergantung pada kebutuhannya. Pada smart home ini, edge computing lebih baik karena waktu respon cepat tidak tergantung pada koneksi internet, menghindari bahaya keterlambatan, privasi, dan keandalan lokal. Jika menggunakan cold, kita tuh membutuhkan waktu kirim data, risiko internet mati, bahkan respon lambat yang menyebabkan bahaya bagi penghuni rumahnya. Oke, sekian dari penjelasan saya. Jika banyak kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.